Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agropreneur Indonesia. Sekarang kita membahas panduan mendapatkan sertifikat Prima 3 di bagian kedua. Bagian kedua ini khusus membahas tentang pembibitan. Di pembibitan itu ada beberapa hal yang kita sampaikan di SOP, yakni pertama tentang perlakuan bibit, kemudian yang kedua media penyemaian, yang ketiga teknik penyemaian, yang keempat lubang tanam dan pemindahan bibit. Baik, kita mulai dari yang pertama, perlakuan bibit. Pada perlakuan bibit, kita menjelaskan dalam SOP tentang bagaimana pemilihan bibit unggul, ya, yang tentu dengan syarat-syarat yang sudah kita tentukan, yang ideal. Di sini syarat-syarat yang kita pilih, ya, bibit yang pertumbuhannya sehat, calon batangnya lurus atau tidak patah, daunnya itu antara 3 atau 5 helai, struktur akarnya baik dan umurnya tepat. Dalam uji coba di lapangan, sebagai bagian kami dalam menyusun SOP, kami melakukan percobaan dengan menggunakan varietas F1 Prime untuk yang semangka non biji dan varietas gadis manis untuk yang jenis yang inul. Perlakuan yang kami lakukan untuk bibit ini adalah memecahkan ujung benih. Memecahkan ujung benih ini dengan tujuan untuk mempercepat perkecambahan. Memang ada juga beberapa teknik perlakuan bibit, antara lain menggunakan rendaman air bawang, kemudian dicuci dengan air bersih, ya kan, ditambah dengan larutan fungisida dan sebagainya. Di kita menggunakan teknik memecahkan ujung benih karena cara ini dipandang efektif untuk perkecambahan dan juga dalam kondisi baik pada saat pemindahan ke lubang tanam. Sobat Agropreneur Indonesia, untuk bagian yang kedua yang terkait dengan pembibitan ini adalah di SOP kita menjelaskan tentang media penyemaian bibit. Media penyemaian bibit ini penting kita jelaskan, yaitu bahan-bahan yang perlu disiapkan, yakni plastik semai, ya, yang kami lakukan itu polybag dengan ukuran 6 kali 10 cm, kemudian menggunakan tanah humus, ya, yang sudah diayak, kemudian menggunakan dolomit atau kapur, serta menggunakan pupuk organik. Bahan-bahan ini diaduk merata sehingga tercampur sempurna dan kemudian dimasukkan ke dalam polybag sampai penuh, karena kalau tidak sampai penuh pada saat kita siram tentu akan menyusut padat. Kemudian di bagian bawah ujung plastik semai itu kita buatkan 2 lubang atau juga bisa dipotong sedikit untuk pembuangan air. Kemudian di situ juga kita tampilkan visualisasi gambar proses kita melakukan persiapan media penyemaian, ya. Ini di dalam SOP. Di bagian yang ketiga terkait dengan pembibitan ini adalah teknik penyemaian. Ini perlu kita jelaskan dalam SOP kita. Di teknik penyemaian ini ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lakukan di lapangan yang kita tuangkan dalam standar operasional prosedur. Itu yang pertama adalah kita menyiapkan lubang tanam benih dalam polybag dengan ukuran diameter sekitar 10 sampai 15 mm dan dengan kedalaman lebih kurang sekitar 2 sampai 3 cm. Kemudian benih ditempatkan dengan posisi calon ujung tunas menghadap atau menancap ke tanah. Kemudian benih dimasukkan dalam lubang tanam yang rata dengan tanah pada posisi dijepit tanah. Kemudian yang keempat, benih ditutup dengan plastik PE polyethylene dengan proses pengovenan dengan jarak sekitar 10 cm dari polybag semai. Jadi pada saat kita tutup plastik itu kita kasih jarak 10 cm dari polybag. Kemudian di atas polybag diberikan penutup daun, ya, yang berfungsi mencegah sentuhan dengan plastik PE tadi. Kemudian kita lakukan pengovenan itu lebih kurang sekitar 35 sampai 48 jam yang juga menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Kemudian kita berikan perlakuan insektisida, ya. Kemudian kita memantau perkembangan
penjambahan benih itu sekitar tumbuh 1 sampai 2 cm, itu kemudian plastik itu kita buka. Kemudian di areal penyemaian dibuatkan penutup atas dari bahan paranet. Selanjutnya pada umur 6 sampai 7 hari bibit sudah siap dipindahkan ke lubang tanam, atau pada kondisi bibit sudah tumbuh sekitar 2 atau 3 daun. Kemudian kita juga dalam proses penyemaian itu kita melakukan pemindahan bibit itu pada pagi hari. Selanjutnya, Sobat Agropreneur Indonesia, di situ juga kita tampilkan foto untuk meyakini bahwa SOP ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Foto itu dalam bentuk proses pengovenan benih dan juga termasuk proses pertumbuhan benih pada rentang waktu umur sampai dengan 7 hari. Terakhir, terkait dengan masalah pembibitan ini, dalam standar operasional prosedur, kita juga menjelaskan tentang lubang tanam dan pemindahan bibit. Dalam pembuatan lubang tanam dan pemindahan bibit, itu penting kita juga melihat dari sisi perlakuan, kemudian waktu, termasuk peralatan dan bahan yang kita gunakan. Dalam kaitan dengan lubang tanam dan pemindahan bibit ini, itu ada beberapa tahapan-tahapan teknis yang kita siapkan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang pertama adalah bedengan yang sudah dibuat itu kita tutup dengan mulsa hitam, ya. Bedengan yang dibuat mulsa hitam perak, ya. Kemudian lubang tanamnya kita buat dengan diameter sekitar 6 sampai 7 cm atau seukuran diameter kaleng susu, ya. Kemudian setelah lubang tanam siap, bibit itu kemudian kita pindahkan dari persemaian ke lubang tanam tersebut dengan cara bibit yang kita bawa di persemaian masih dalam kondisi plastik semai. Kemudian pada saat membuka plastik semai, diusahakan tanah dalam plastik tidak pecah atau tidak terurai yang dapat mengganggu struktur akar. Kemudian bibit sebelum dipindahkan itu kita lakukan penyiraman sekitar 2 jam sebelumnya. Setelah bibit ditanam, kita lakukan pemberian perlakuan insektisida di pinggir lubang tanam. Insektisida ini untuk mencegah hama pengganggu seperti jangkrik, bekicot, dan lainnya. Kemudian kita lakukan penyiraman sehari setelah ditanam. Kemudian kita lakukan kontrol kondisi lubang selang dripnya untuk memastikan aliran air keluar dengan normal. Kemudian juga kita kontrol selang induk dan pencabangannya untuk memastikan air juga mengalir dengan baik. Sobat Agropreneur Indonesia, pada bagian kedua pembibitan ini juga merupakan bagian keseluruhan dalam kita menyampaikan standar operasional prosedur dalam rangka mendapatkan sertifikat Prima 3. Tentu kita harus menyampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, dengan penjelasan seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat Prima 3 khusus untuk bagian pembibitan tanaman. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agropreneur Indonesia.